Halo, assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Pisces? Gimana kabar sedulur Pisces hari ini? Oke lur, kita lanjutkan lah ya readingan sebelum-sebelumnya. Kita sekarang masuk energi untuk di Januari. Dan seperti biasa ya, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang ditarik. Tolong pahami kata-kata umum ya lur ya. Ini sifatnya general, bukan personal. Dan video ini tidak diedit kayak biasa. Jadi kalau kedengaran suara-suara kurang enak ya saya mohon maaf ya lur ya. Di sini banyak hal yang akan saya sampaikan untuk Pisces untuk di Januari ya. Kayak biasa juga kita modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan di sini. Dan video ini akan berdurasi cukup panjang karena banyak hal yang harus disampaikan di sini, lur. Semoga sedulur Pisces semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke. Gimana perjalananmu di Desember? Boleh deh nanti cerita ya di kolom komentar. Oke. Nggak nyangka ya bentar lagi udah tahun baru, tahunnya berganti. Terasa begitu cepat sekali. Pisces, oh Pisces, wow, oke. Ada apa ini? Oke. Oke, enak sih. Oke, di sini energi Pisces cukup stabil ya. Oke, di sini di Januari 2025 ya. Pisces, situasimu di bulan Januari ini energinya jauh lebih baik ya daripada Desember atau di November ya. Ya mungkin kamu ngerasain lah di November kemarin gimana ya, di Desember gimana gitu. Jadi energinya tuh seperti kayak agak naik gitu loh lor ya. Energimu jujur ya enak sih di sini sebenarnya di Januari gitu loh ya. Tapi itu tadi ya, di sini pun di channel ini kita bahas baik dan tidak baiknya. Jadi bukan hanya yang enak-enak doang, yang gak enak juga harus dibahas ya. Ntar ya wis ginilah. Oke, saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu di Januari 2025 ya lur ya. Di sini lebih kepada, ntar ya saya jelasin dulu dari awal. Insya Allah ya, semoga nanti sebagian di antara kamu di awal Januari, mungkin tanggal 1 sampai ke 6 itu situasi cukup stabil ya untuk keuangan gitu. Ya kalaupun ada penurunan, insya Allah nggak sampai down banget tuh nggak lah ya. Di Januari ini pun kalau bahas tentang penurunan tuh udah pasti ada. Ya mungkin karena kebutuhan ya pengeluaran-pengeluaran yang tak tertentu gitu bla 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 bla. Cuman insya Allah di sini nggak sampai ambles banget gitu loh kayak yang sudah-sudah ya. Nah di sini nanti masuk ke mendekati pertengahan bulan ya, mendekati pertengahan bulan mungkin dari tanggal 8 sampai ke 17-an ya. 8 sampai ke 17. Nah, di sini situasimu cenderung tidak stabil gitu. Jadi energimu di Januari itu berawal dari stabil terus mengalami ketidakstabilan. Cuman ketidakstabilan ini kalau menurutku sih cukup normal ya. Bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan banget sih enggak lah gitu ya. Nah, kemudian nanti masuk ke 18. 18 ini nyambung ya. Ya insya Allah sih ya, semoga 18 sampai ke 26 ini energimu ya secara keuangan tuh bisa kayak stabil, kerasa sih stabilnya nanti ya. Kestabilan tuh kerasa banget sih. Dan juga sebagian nih di antara kamu, tidak semua dari Pisces, sebagian saja di sini ada nanti keuanganmu tuh lumayan gitu loh. Kemudian di Januari ini apa ya? Sesuatu yang ini menurutku sih something yang nggak diduga atau mungkin sudah terencana ya.
Jadi di sini ada energi yang tidak terduga, ada rezeki yang tak terduga, dan juga ada kabar tentang sebuah rencana. Artinya rencana tuh, hmm, mungkin sebagian di antara kamu sudah ada plan ya oh nanti aku di Januari mau jalin kerjasama dengan orang lah atau apa gitu. Atau mungkin ada yang nungguin bonus gitu contohnya ya. Ya insya Allah sih di rentan waktu itu ya, yang saya jelasin tadi 18 sampai ke 27, di rentan waktu itu saya nggak tahu secara pasti ya di tanggal berapa ya, cuman saya hanya bisa menyampaikan berdasarkan energimu di tanggal sekian sampai sekian ini situasi sebenarnya cukup membaik di situ ya. Ya insya Allah pun juga nanti adalah kelancaran-kelancaran dalam kehidupan masing-masing ya, nanti dirasakan sendiri aja kayak gitu lur. Dan juga di sini apa ya, ada sebuah doa yang terkabul, cuman aku nggak tahu ya yang mana ya. Mungkin doa teman-teman banyak selama ini, cuman ini seperti ada jawaban gitu loh ya. Ada jawaban. Mungkin sebagian di antara kamu ya saat ini sedang merasakan kayak wow, keuangan lagi up and down banget nih, bahkan mungkin pengeluaranmu yang bla 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 gitu loh ya. Dan juga ada yang mungkin sedang berjuang banget atau bertahan dalam sisi keuangan, ataupun mungkin kamu di sini mencari nafkah sendiri, mencari nafkah sendiri, berjuang seorang diri ya, padahal kamu punya pasangan kayak gitu. Kamu merasakan kayak waduh, kenapa sih beban semua kepada diriku gitu loh ya. Ya ini bukan hanya untuk orang yang sudah married ya, enggak juga sih, karena situasinya menyesuaikan ya. Mungkin ada juga sebagian di antara kamu yang jadi tulang punggung keluarga, yang menjadi harapan untuk keluarga kayak gitu ya. Ya di sini saya nggak tahu ya kemudahan apa nantinya, nanti dirasakan sendiri. Itu sih secara energi ya gambaran untuk keuangan kamu ya. Semoga apa yang kamu harapkan, kamu doakan selama ini, atau mungkin sepanjang 2024 ya, doa kamu kayak tertuju kepada suatu hal. Ya di sini juga saya ngerasakan adanya keberhasilan dari Pisces, tapi ingat tidak semua, karena ini sifatnya general ya readingan ini ya, bukan personal loh ya, tolong digarisbawahi di situ. Ya semoga energi mulai yang ketarik gitu ya. Ada sebuah keberhasilan, ini energi dari lama. Energi lama artinya mungkin lebih apa ya, 2 tahun yang lalu. Contohnya nih, tak kasih contoh seperti ini ya. Misalnya itu kamu ingin berkarir di media. Kamu ingin jadi konten kreator, kamu ingin jadi YouTuber atau apa. Contohnya misalnya nih, kamu berkarya dari 2023 mengalami kegagalan bertubi-tubi, barangnya nggak pernah berhasil gitu. Cuman kamu yakin, kamu punya impian di situ, kamu yakin kamu akan berhasil. Jadi kamu terus mencoba di situ. Di 2024 pun mungkin kamu sempat stuck dulu sejenak, kemudian mencoba lagi ya, terus down lagi. Mungkin kamu saat ini sedang break dulu sejenak. Nah, di 2025 ini saya ngerasain ada keberhasilan. Nah, mengenai apa yang kuceritakan tadi itu hanya sekedar ilustrasi ya, atau sebagai contoh aja sesuatu yang kamu perjuangkan atau mungkin yang sudah kamu impikan sejak lama. Itu ada jawaban di sini, insya Allah ya. Tapi itu tadi harus kamu iringi dengan doa. Karena apa? Ya karena yang punya rezeki, yang memberikan kesuksesan, keberhasilan, semua itu hanya Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Melalui perantara-perantara yang akan hadir nantinya, kayak gitu. Kemudian di Januari ini lebih kepada mendekati akhir bulan Januari. Di situ seperti apa ya, Pisces ini kayak dapat ide gitu loh. Saya nggak tahu ide apa ya. Idenya cukup bagus. Kamu juga ngerasakan kayak aku yakin nih akan berhasil gitu. Nggak tahu ya, mungkin tentang usaha atau apa gitu. Mungkin kamu mau join kerja dengan orang bla bla bla. Banyak sekali kemungkinan. Ide itu luas. Saya nggak tahu idemu apa, cuman saya bisa hanya kasih clue aja di sini ya. Kayak gitu lor. Oke, itu yang baik-baik ya. Jadi mengenai situasi nggak baik di bulan ini, ya memang ada sih sebagian di antara kamu nanti yang ibaratnya harus sabar dulu ya. Berjuang di sini menghadapi segala sesuatu hal.
Ya, yang jelas sih poinnya gini sih ya. Nanti dirasakan sendiri. Kalau misalnya nih Pisces ngadepin kesulitan ya, mungkin problem dengan seseorang ya, atau mungkin kamu berjuang secara finansial di sini. Sabar dulu. Saya yakin kamu bisa ngelewatin itu gitu loh. Karena energinya di sini seperti itu. Ada sebuah simbol di mana saya ngerasain seperti orang yang gambarnya saya kasih ilustrasi lagi. Seperti orang yang mendaki gunung gitu loh, Lur. Ya walaupun saya nggak pernah mendaki, cuman saya bisa ngerasain atau ngebayangin lah, kita logika aja ya. Kita bayangin orang yang mendaki gunung nih. Gunung kan tinggi tuh. Mencapai puncak itu kan nggak bisa dalam waktu singkat ya. Butuh waktu, pengorbanan, tenaga, ya bahkan resiko nih. Karena resikonya banyak sekali di situ, ya. Nah kemudian ketika kamu sampai ke puncak itu, bahagianya itu luar biasa. Nggak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Nah, saya ngerasakan adanya pergerakan tuh seperti itu gitu loh. Ya makanya tadi saya katakan ada energi dari tahun lama, yaitu tadi mungkin 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya, kamu berjuang untuk sesuatu hal ya nih. Ya semoga alam semesta mendengarkan doa-doamu, doa saya dan doa-doa semuanya terijabah di Januari. Amin ya robbal alamin ya Lur ya. Saya pribadi jujur ya hanya mampu mendoakan siapapun itu. Semoga apa yang jadi impianmu, apa yang kamu perjuangkan itu membuahkan hasil. Amin ya. Nah, itu jadi sesuatu yang baik itu pasti kamu bisa lalui kok gitu loh. Yang penting kamu yakin aja dengan dirimu, kamu harus berniat dalam hatimu. Bulatkan tekadmu, aku bisa kok ngelewatin ini gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi ya nanti kalau misalkan kamu ngerasakan ya situasi yang wah bla 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 kayak biasanya ya dalam hidup ini, ya udah kamu positive thinking aja, inget aja gitu. Aku bisa kok ngelaluin ini gitu. Bahkan nanti ketika kamu sudah mencapai titik tertentu dalam pertahananmu ya. Jadi apapun masalah dalam kehidupan kita ya tugas kita tuh bertahan gitu loh. Ketika kita mampu bertahan ya insya Allah di situ akan datang sebuah jawaban, petunjuk, mungkin juga solusi ya. Ada jalan keluar di situ yang di luar logika gitu. Jadi ingat ya, kesulitanmu apapun itu nanti pasti bisa kamu lalui di Januari ini. Ya itu nggak lama sih siklusnya ya. Kalau saya rasakan siklusnya tuh nggak lama gitu. Cuman itu tadi situasinya tergantung situasi masing-masing sih nantinya ya Lur ya. Karena gini, terkadang kan kita ini ngerasa kayak nggak dapat apa-apa gitu loh. Mungkin kamu sudah berjuang entah itu dalam segi ibadahnya, dalam ikhtiarnya, cuman kamu ngerasain kok nggak ada hasil. Sebenarnya itu bukan karena nggak ada hasil ya, cuman kita aja yang nggak peka. Ya contoh kecil nih, tak kasih gambaran lagi mengenai rezeki lah. Ketika berbicara rezeki, otak kita pasti nyasarnya kemana kalau nggak ke duit? Duit, 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 dan duit. Padahal rezeki itu luas. Mungkin kamu pernah berdoa, ya Tuhan, lancarkanlah rezekiku. Ya, tapi ketika menjalani kehidupan lah keuangan mungkin ibarat nyari duit kok susah banget, nyari kerja susah banget. Akhirnya apa? Kita merasa kayak nggak menemukan sesuatu dari doa itu sendiri. Padahal ya doa itu sebenarnya sudah dijawab. Cuman kita aja nggak sadar. Kenapa? Rezeki itu luas gitu. Bisa jadi kamu hari ini sehat, ya kamu bisa ketawa sama orang-orang terdekatmu, kamu bisa ngerasain kebahagiaan tertentu, ya kan? Kayak gitu Lur. Oke, ntar tak minum dulu Lur. Lanjut lagi di Januari. Ini energi di awal atau di akhir ya? Nanti saya nggak tahu secara pasti karena setiap orang akan berbeda-beda. Cuman Januari ini nanti ada orang yang akan kamu temui. Saya nggak tahu ya, bisa jadi orang yang sudah kamu kenal ataupun belum kamu kenal di sini. Seseorang ini baik, akan membantumu atau menolongmu ya dari situasi yang mungkin kamu hadapi. Jadi bantuan orang ini bisa banyak hal ya. Ya salah satu contohnya mungkin orang ini bisa nasihatin kamu dan nasihat itu masuk akal. Dan kamu kayak tiba-tiba kepikiran sesuatu dan kamu bisa
wah aku bisa keluarin dari masalah ini kalau aku begini nih gitu. Nah, pemikiran seperti itu kamu dapatkan dari nasihat orang ini. Kayak gitu lur, ya. Mengenai apa yang akan dia bantu sama dirimu nanti, itu nanti menyesuaikan ya situasi masing-masing gitu loh ya. Ada juga mungkin akan bantu kamu ngasih pinjam duit lah atau apa. Ya, itu banyak sekali kemungkinan di sini gitu loh ya. Kehadiran orang ini bisa di awal, bisa di akhir bulan. Kayak gitu. Energinya di awal dan di akhir di sini. Ya. Oke. Kemudian untuk karir dari Pisces sendiri, sebenarnya sih apa ya? Sebagian di antara kamu tuh tahu adanya peluang di situ, adanya kesempatan ya untuk secara karir ya di sini. Tapi entah kenapa, ya lagi-lagi nggak mudah ya karena uh, ada situasi yang harus kamu hadapi. Ya itu tadi sih, ketika kamu ingin naik ke satu tingkat atau satu level, ya tantangannya pasti orang-orang sekitarnya itu loh, yang berusaha untuk menjatuhkanmu secara mental sih, lebih kepada secara mental di sini. Kayak gitu. Ataupun mungkin ada tanggung jawab. Ya, misalkan gini deh, tak kasih gambaran ya masalah karir ini. Kamu itu mau dinaikkan jabatan misalnya ya. Atasan kamu mau naikkan kamu jabatan nih, jabatan kamu dinaikin. Tapi di jabatan yang baru ini, di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya itu, di situ ada namanya tanggung jawab. Ya. Dan kamu ngerasa nih tanggung jawab itu kayaknya berat banget nih gitu. Jadi ada sebagian di antara kamu mungkin akan menolak hal itu. Kayak gitu. Ya. Jadi di sini adanya sebuah peluang, tapi itu tadi ada rintangan dulu yang harus terlewati, kayak gitu. Sama halnya mungkin tentang usaha ya. Tentang usaha itu, misalnya nih, ini tak kasih gambaran lagi. Misalnya kamu join nih usahanya, gabungan ya, entah tuh mungkin sama keluarga, sama temen gitu. Menjalani usaha dengan berbagai orang di situ. Terus kamu punya ide, kamu punya pikiran, aku mau pindah, dalam arti aku mau buka sendiri nih gitu. Aku mau misah dari keluarga misalkan ya. Kamu buka sendiri bla bla bla. Nah, di situ memang bagus ya ketika kamu ibaratnya punya nyali kayak gitu tuh bagus banget sih. Akan tetapi itu nggak mudah. Artinya nggak mudah itu ketika kamu mau mencoba keluar dari zona nyaman itu bersama yang lain ya. Itu nanti ada tantangan gitu. Tantangannya ya mungkin lebih kepada lingkungan itu tadi sih, lingkungan teman-teman usaha kamu yang mungkin akan berpendapat negatif tentangmu lah bla 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 gitu. Ibaratnya kayak jatuhin banget lah mental kamu gitu loh, supaya kamu nggak membuka usaha sendiri biar tetap gabung bersama bla bla bla. Cuman ketika kamu gabung bersama di situ pun ibaratnya kamu nggak tenang pikirannya gitu ya, karena selalu ada miskomunikasi di situ, ada perbedaan pendapat dan bla 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 gitu, sehingga yang buatmu nggak nyaman aja. Nah, poinnya adalah ya, di Januari ini apapun nanti langkahmu atau mungkin planning atau rencana atau mungkin keputusan yang akan kamu ambil di Januari ini, ya kamu harus benar-benar bulat sih tekadnya lur. Segala sesuatu itu pasti ada namanya resiko ya. Cuman itu tadi, kamu juga harus melihat dulu resiko itu. Kalau kamu ngerasa kamu bisa ngelewatin resiko itu, ya udah ambil, jangan banyak keraguan lagi gitu loh ya. Jadi di Januari ini sih lebih kepada mental ya yang harus kamu kuatin. Karena entah kenapa ya, saya ngerasakan di Januari ini tuh Pisces itu ketika mau ngambil keputusan ya, itu banyak sekali keraguan gitu loh. Kebimbangan, bimbang maju mundur gitu. Ya. Terlalu banyak rasa takut gitu loh. Cuman ya apa ya? Ya kalau kamu benar-benar tegas dan berani ngambil apapun keputusannya itu, ya endingnya pasti akan sesuai gitu loh lur. Ibaratnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi ya itu ibaratnya kamu harus ngelewatin duri dulu di situ gitu ya.
Ya terkadang perubahan itu butuh pengorbanan sih. Ya kadang jalan terbaik adalah jalan yang sulit untuk kita tempuh. Jalan yang sulit itu biasanya jalannya terbaik. Pernah nggak kamu ngerasakan kayak ngambil keputusan tuh menurutmu sulit gitu loh. Cuman ketika kamu benar-benar berani melangkah, aku nekat lah ngambil keputusan ini gitu. Nggak tahu ya dalam prosesnya itu, di situ banyak kebaikan yang kamu dapetin. Kayak gitu loh. Jadi terkadang situasi atau keputusan yang sulit untuk kita ambil, di situ ada kebaikan tertentu. Ya, hidup ini terkadang ya kayak gitu loh, kita harus bener-bener kayak berani ngambil sebuah tindakan atau keputusan gitu loh. Ya, saya pun juga kayak gitu, saya mengambil keputusan berbeda di antara yang lain gitu loh. Ya, tetap proses awalnya akan berat, cuman kita akan dapat apa yang kita mau di situ, sesuai dengan apa yang kita impikan ya. Berarti poinnya di Januari butuh tekad ya, butuh tekad, butuh mental juga di sini untuk kamu mencapai sesuatu yang mungkin sudah kamu plan ya. Kemudian Pisces, kamu juga harus fokus ya dengan tujuanmu di sini gitu. Ini kamu harus fokus dengan tujuanmu, karena situasi kamu di Januari ada keadaan atau situasi yang bisa jadi membuat pemikiran kamu tuh yang awalnya bulat itu menjadi tidak bulat. Yaitu misalkan nih kamu punya plan, aku mau keluar negeri lah gitu. Ya, kamu punya tekad tuh sudah bulat sebenarnya. Misalnya ya, tak kasih ilustrasi gitu. Kamu punya keyakinan nih, aku kalau di sana aku bisa sukses nih, bla 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 gitu. Ya, karena di sana pun juga ada tujuan yang jelas gitu. Boleh kamu bertekad tapi harus jelas gitu ya. Nah, dalam prosesmu ini itu ada nanti mungkin dari pihak keluarga atau teman yang ngasih sugesti atau mungkin masukan-masukan yang seharusnya nggak kamu dengar, sehingga yang awalnya kamu yakin tuh menjadi nggak yakin kayak gitu loh ya. Jadi gambarannya itu seperti itu lur. Itulah tadi kenapa saya katakan kamu kalau bisa fokus saja dengan apa yang kamu tuju gitu loh ya. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri. Ya namanya ombak dalam hidup tuh udah pasti ada. Cuman ketika kamu bisa benar-benar yakin dengan keputusan langkahmu dan tujuanmu, kamu buletin di situ dan kamu siap menghadapi apapun itu, ya insya Allah akan ketemu jalannya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada kabar tentang seseorang yang mungkin pergi. Ya, gitu. Mungkin seseorang ini sudah pergi meninggalkanmu. Dia ada kabar di Januari ini. Cuman itu tadi saya nggak tahu secara pasti di bulan berapa, tanggal berapa ya. Cuman energinya lebih kayak pertengahan bulan sih. Ya pertengahan bulan. Nanti dilihat sendiri ya. Semoga ada kabar dari doi. Karena ya nggak tahu ya. Sebagian di antara kamu kayak masih kepikiran aja sih dengan seseorang. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Nah, saya aduh, nih, sorry ya, yang reading itu sama sekali nggak pakai tag sama sekali ya. Jadi ketika aku buka kartu, ya udah itu yang apa yang kurasakan dari energinya itu yang ku sampaikan gitu. Jadi terkadang petunjuknya itu bisa awal, akhir, tengah gitu, nggak nentu. Nah, saya baru mau bahas asmara aja di sini, saya baru kayak dapat clue dalam batinku. Nih, satu. Ini masalah kebaikan ya. Ini harus dipahami dulu ya di sini. Nah, di sini saya merasakan adanya pengorbanan yang ibaratnya mungkin nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya, satu. Yang kedua, saya mau kasih pesan aja ya. Kalau kamu mau berbuat baik, itu jangan mengharapkan balasan dari seseorang yang kamu tolong, kamu bantu. No, karena apa? Yang membalas kebaikanmu itu bukanlah seseorang yang akan kita bantu atau kita tolong. Tidak selalu seseorang tersebut. Tetapi biasanya yang membalas itu adalah perantaranya itu orang lain. Ya, bisa langsung ke dirimu, bisa juga mungkin kepada keluarga atau anak-anak.
kayak gitu loh. Yang sering terjadi adalah, ini kan ya nanti direnungin ya. Banyak mungkin kamu sering dengar orang-orang di sekitarmu berbuat baik, nolong baik nih seseorang ini. Ya, ditolong nih seseorang nih, dibantu nih gitu. Cuman ketika seseorang yang kita baikin, kita tolong, seseorang ini mengalami perubahan sikap. Ya, misalkan nih, dia tiba-tiba nggak baik dengan diri kita. Apa yang terjadi? Ngungkit. Ya, mungkin kamu pernah ngeliat orang-orang kayak gitu. Banyak kan di luar sana. Ngungkit gitu loh. Ya, kamu dulu ku bantu, kamu dulu ku tolong, sekarang kamu sombong bla 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 bla. Hei, percuma dong kamu baik kalau kayak gitu. Ya enggak? Jadi ketika kita baik dan seseorang nggak perlu kita ingat kebaikan itu. Gitu loh. Cuman kalau ada orang baik sama kita harus ingat kebaikannya itu. Ya. Dan yang membalas sebuah kebaikan itu tidak harus diri kita kok. Tidak harus seseorang yang kita tolong kok. Ada kok nanti perantara-perantara yang lain gitu loh. Kenapa saya bahas itu? Karena saya khawatir aja sih nanti di sini ada kekecewaan gitu loh. Mengenai sesuatu yang mungkin sudah kamu korbankan, kamu sudah nolong orang, kamu bantu orang, tapi orang itu ibaratnya tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Karena harapan manusia biasanya, logika umum adalah seseorang tuh bantu orang lain, harapannya orang yang dibantu ini ngebales gitu loh, ya enggak? Itulah yang jadi biasanya menjadikan sebuah penyesalan atau masalah di akhirnya tuh biasa kayak gitu. Terjadilah ungkit-ungkitan kayak gitu ya. Nah, saya yang bahas ini ya sebagai pesan aja sih untuk semuanya ya. Jadi kalau memang mau berbuat baik, yaudah bener-bener gitu loh. Artinya apapun perilaku orang itu kepada diri kita, ya kita nggak perlu ngungkit masalah kebaikan itu. Supaya apa yang kamu lakukan itu bisa menjadi berkah untuk dirimu dan kehidupanmu gitu loh. Cuman kalau kebaikan itu diungkit, ya udah itu akan hilang semuanya. Jadi ibaratnya sesuatu yang berakhir sia-sia gitu loh. Paham ya? Itu. Kita lanjutkan lagi di sini. Di pertengahan bulan untuk si Pisces ini, untuk kamu yang single ya, ada hubungan yang pada akhirnya membaik di sini. Ya walaupun prosesnya ibaratnya, wow ya penuh rasa kecewa lah dan lain sebagainya gitu. Ya untuk asmara pun di sini ada kaitan tentang kekecewaan itu tadi gitu loh. Ya, mengenai sesuatu yang mungkin sudah kamu kasih, kamu beri, atau kamu berbuat baik dengan pasanganmu, ternyata pasanganmu lebih kayak nggak peduli lah atau apa bla bla bla, akhirnya kamu kecewa di situ. Jadi hati-hati ya dengan situasi kayak gitu ya. Cuman di sini energinya sih itu bisa membaik lagi. Dan juga saya ngerasakan adanya kesadaran di sini untuk si Pisces. Gitu. Kesadaran ini mengenai banyak hal ya. Ada sebagian di antara kamu itu di Januari di energinya tuh kayak ngerenung gitu loh. Ngerenung itu kayak apa ya? Pada akhirnya ngerasa, oh iya ya aku selama ini salah nih. Oh kata-kataku nih yang mungkin terlalu over kan gitu. Atau mungkin candaanku yang terlalu berlebihan nih, bla 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 gitu. Ada sebagian di antara Pisces tuh yang akan mengkoreksi diri atau sadar di sini, ya. Ya, itu sesuatu yang baik sih kalau menurutku ya. Karena jarang banget manusia tuh yang bisa menyadari dirinya sendiri. Kebanyakan orang di luar sana ya, itu kan kebanyakan ya itulah nyalahin terus hidupnya. Nyalahin orang aja kerjaannya. Nggak sadar dirinya sendiri juga salah gitu loh. Kayak gitu ya. Kemudian di masalah hubungan kamu di sini, sabar ya apabila nanti kamu ngerasakan kayak energi dalam hubunganmu kok naik turun ya gitu. Atau mungkin kamu coba untuk bertahan sama dia selama ini bla 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 bla. Kamu ngerasakan sesuatu yang tak terbalas di sini. Karena biasanya yang membuat kita kecewa itu adalah apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kamu menginginkan pasanganmu begini, 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 ternyata nggak sesuai semuanya, kayak gitu. Jadi, pesanku sih, mungkin lebih kepada fokus ke dalam dirimu aja dulu ya. Apabila nanti mungkin kamu ada masalah dengan pasangan kamu di sini, ya udah kamu sabar aja dulu gitu loh ya. Karena saya ngerasain sebagian di antara kamu itu tadi hubungannya bisa membaik lagi. Jadi ya jangan terburu-buru mengambil sebuah tindakan, keputusan gitu. Ya biasanya orang kalau lagi bermasalah sama pasangannya,
itu sebenarnya itu bisa menarik energi-energi orang di luar sana gitu. Ya nanti mungkin ketika kamu bermasalah sama pasanganmu, nggak taunya kamu ketemu seseorang. Seseorang ini bisa membuat kamu nyaman, bisa membuat kamu tenang. Ya satu sisi memang bisa dikatakan positif dalam arti ada penenang yang datang. Tapi negatifnya, ini kalau kamu terlalu dalam menghayati orang yang membuatmu nyaman ini di luar hubungan, nanti kamu bisa keluar dari hubungan ini gitu loh. Ya, itulah yang biasanya terjadi perselingkuhan di situ. Hati-hati loh ya. Untuk kamu yang single di sini, insya Allah ya, semoga aja di pertengahan bulan sih. Untuk kamu yang mungkin sedang berjuang nih ngejar seseorang, adakah yang sedang mengejar di sini yang berusaha untuk mendapatkan cintanya ya? Apakah dia juga mencintaimu? Kamu akan tahu di pertengahan bulan itu. Kamu akan tahu ya. Kamu nanti bisa ngerasain kok seseorang ini suka nggak ya sama kamu gitu. Itu bisa di energimu di pertengahan bulan ya. Ini sampai ke tanggal 20. Pertengahan bulan kan masuk 15 sampai ke 20, 14 sampai 20 bisa. Ya semoga kamu dapat jawaban yang tepat di situ. Gitu ya. Wow. Energinya sih cukup lumayan enak sih energi kamu ya di Januari gitu loh. Oke. Pisces, yang penting kamu nanti sebisa mungkin netral aja ya, artinya udah bawa enjoy aja dirimu, bawa enjoy ya. Ya masalah, semua orang pasti punya masalah lah, logikanya lah gitu. Cuman itu tadi, setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk menghadapi masalah itu ya. Yang jelas di sini, karena energimu sebenarnya cukup bagus di bulan ini, kembali ke orangnya lagi. Bagaimana caranya kamu mengontrol, mengendalikan terutama pikiran ataupun perasaan ya, kayak gitu. Dan hati-hati dengan kekecewaan ya. Mengenai kekecewaan saya sudah bahas tadi ya, kamu renungkan. Saya hanya bisa menjelaskan berdasarkan ilustrasi ya, semoga aja kamu nangkap ya. Ya gitu loh. Dan juga jangan lupa deh untuk ibadahnya ya, semuanya lebih dekat sama Sang Pencipta, ibadahnya diperbaikin lagi ya, karena itu sesuatu yang penting sih. Itu dasaran banget untuk mengenai kebahagiaan, kesuksesan, kelancaran. Itu dasarnya hanya ada di dalam ibadah itu sendiri. Ibadah, kedekatan diri dengan Tuhan yang Esa. Udah, kemudian baru kita berikhtiar. Iya. Doa tanpa usaha, doa tanpa ikhtiar, ibarat sayur tanpa garam. Ya, paham ya? Sesederhana itu. Cuman kebanyakan lewat kuping kanan, lewat kuping kiri. Ya, sulit ya sulit. Karena susahnya kita melawan hawa nafsu diri sendiri, yang bahasa males lah, yang capek lah, yang inilah, yang itulah gitu. Cuman yang saya herankan, permintaannya banyak, keinginannya tinggi, nggak sesuai dengan dasaran itu tadi. Gitu loh ya, kita minta sama semesta ya semesta ya Tuhan, aku minta lancar, aku minta jodoh yang baik nih ya, aku minta usaha yang bagus ini, minta kekayaan bla 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 bla, yes, doa kenikmatan semua. Sebanyak itu permintaan, cuman apa yang sudah kamu kasih sama alam itu aja logikanya sederhana gitu loh. Ibaratnya udah tank, kita dengar suara azan, capek lah, aduh males lah, inilah, itulah ya kan. Ketika dihantam masalah, bingung sana, bingung sini gitu. ya gimana, kita nggak ngasih apa-apa sama semesta. Ya coba kita belajar untuk mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disarankan oleh ajaran agama atau Tuhan kita sendiri gitu. Apa yang harus kita kerjakan. Ya udah, ibaratnya nggak perlu memikirkan hasil, udah pasti hasilnya banyak. Ya gitu, serius lor. Dulu saya juga mikirnya, aduh
Ketika ada orang ngoceh kayak gitu pun juga ibaratnya pasti ada aja sih orang-orang yang negatif otaknya gitu loh ya. Biasa kepanasan tuh biasanya. Ya, sampai hafal saya komentar-komentar mereka yang negatif kayak gitu. Ketika diingatkan masalah ibadah lah, ketuhanan lah, itu ada tuh yang biasa komen-komentar gitu. Cuman ya saya cuman ketawa doang bacanya gitu. Ya semoga Pisces nggak kayak gitu ya. Gitu. Ya udah, santai aja, relax aja, tenang aja. Energimu di Januari kembali ke dirimu ya. Poin-poinnya sudah saya sampaikan di sini. Kembali ke diri masing-masing. Ya Lor ya. Apapun yang terjadi, ya ada dalam dirimu semuanya. Belajarlah untuk sebaik mungkin dalam menjalani kehidupan, menjaga perasaan dan pikiran untuk tidak terlalu overthinking, tidak terlalu negatif pikiran kamu, ya. Ya gitu. Insya Allah deh, nanti semesta ini juga akan memberikan banyak jawaban untukmu. Ya dilihat sendirilah pokoknya, ya. Oke Lor, itu yang bisa ku bahas ya untukmu. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Bye bye Pisces semuanya.